dari sumber makanan dan minuman yang berguna untuk kesehatan dan pembangunan sel. Ibu hamil harus mengkonsumsi diet seimbang sesuai dengan rekomendasi diet. Mereka harus meningkatkan asupan energi makanan pada akhir kehamilan dengan tidak lebih dari 10% di atas anjuran asupan energi pada wanita tidak hamil. Pada awal kehamilan, kebutuhan energi sedikit berbeda dari pra-kehamilan, sehingga harus lebih fokus pada makanan sehat dan kaya akan nutrisi dibandingkan makanan dengan porsi besar tapi kurang akan nutrisi. Konsep makan berdua untuk ibu dan janin adalah mitos yang harus dihilangkan. Ibu hamil harus fokus pada kualitas diet dan didorong untuk memilih makanan yang kaya nutrisi, vitamin, dan mineral yang penting. Kalian tahu nggak sih, jenis nutrisi yang baik dikonsumsi dan harus dipenuhi oleh ibu hamil? Yang pertama, energi. Yang kedua, protein. Contohnya, daging tanpa lemak, daging ayam, ikan dan makanan laut, telur, produk olahan susu, biji-bijian, kacang-kacangan, dan brokoli. Yang ketiga, lemak. Yang keempat, karbohidrat. Contohnya, nasi, sereal, pasta, dan roti. Yang kelima, vitamin. Yang pertama, asam folat. Contohnya, kacang-kacangan, bayam, kangkung, dan sayuran hijau lainnya. Yang kedua, vitamin A. Contohnya, buah, sayur hijau, mentega, susu, dan kuning telur. Yang ketiga, vitamin B1 dan B2, contohnya daging-dagingan. Yang keempat, vitamin C, contohnya pepaya, jeruk, stroberi, dan jambu biji. Vitamin D contohnya susu, kuning, telur. Vitamin E dan vitamin K. Dan yang terakhir yaitu mineral. Yang pertama yaitu zat besi dapat ditemukan pada daging, ikan, unggas, sereal, dan kacang-kacangan. Yang kedua yaitu zat seng yang dapat ditemukan pada kerang, daging, kacang-kacangan, dan sereal. Yang ketiga yaitu kalsium juga dapat ditemukan pada makanan teri, susu, udang, dan yogurt. Yang keempat yaitu fosfor juga dapat ditemukan pada ayam, jeroan makanan laut, dan susu atau produk olahan susu. Yang terakhir yaitu makanan-makanan yang mengandung natrium. Makanan apa saja sih yang tidak boleh dikonsumsi oleh ibu hamil? Yang pertama, ikan yang mengandung merkuri seperti ikan todak, king makrel, dan hiu. Kedua, kerang dan telur mentah atau setengah matang. Ketiga, daging dan unggas mentah. Keempat, susu yang tidak dipasteurisasi. 5, keju lunak seperti keju brie, feta, atau keju biru yang tidak dipasteurisasi. 6, kecambah mentah. 7, buah dan sayur yang tidak dicuci bersih. 8, pepaya. 9, nanas. 10, anggur hitam. 11, terong. 12, kubis dan selada. 13, kafein berlebih. Dan yang terakhir, terlalu banyak makanan manis seperti makanan penutup dan minuman-minuman manis. Apa sih dampak kekurangan nutrisi? Yaitu pada ibu hamil ada 1, pendarahan, 2, berat badan ibu tidak bertambah secara normal dan dapat terkena penyakit infeksi. Dan pada akhirnya juga dapat menurunkan status gizi. Yang ketiga, dapat menyebabkan anemia selama kehamilan. Anemia adalah kondisi di mana wanita hamil memiliki kadar hemoglobin dalam darah yang lebih rendah dari normal. Yang keempat, dapat menyebabkan kekurangan energi kronik. Selanjutnya, dampak kekurangan nutrisi terhadap persalinan. Yang pertama, persalinan sulit dan lama. Yang kedua, persalinan sebelum waktunya atau bisa disebut prematur. Yang ketiga, pendarahan setelah persalinan, serta persalinan dengan operasi cenderung meningkat. Dampak bagi calon bayi jika ibu hamil mengalami masalah nutrisi. Yang pertama, keguguran atau abortus. Yang kedua, bayi mati di dalam kandungan atau stillbirth. Yang ketiga, cacat bawaan, kelainan atau gangguan pada fungsi tubuh. Yang keempat, anemia pada bayi atau kurangnya asupan zat besi. Yang kelima, afiksia atau gangguan sistem pernafasan. Yang keenam, BBLR atau berat badan bayi lahir rendah kurang dari 5,5 pon.